Tasain UU, yang artinya halo Urbaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Teddy. Sebelum menonton videonya, mari kita pasang handsfree, simetrikan posisi rebahan, kencangkan celana Anda, dan selamat menonton. Cek, kicrot. Get it when I get back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video absurd tapi beredukasi. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yang berjudul Improve Kompetensi. Yang pertama ada jenis dan kategori kompetensi, konsep dan sejarah kompetensi menurut para ahli. Yang pertama ada Margaret Dahl 2003. Beliau mengemukakan kompetensi menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Selanjutnya ada praktisi MSDM mengemukakan kompetensi deskripsi dari karakteristik seseorang. Selanjutnya ada Michael Armstrong tahun 1994, yaitu kompetensi apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Selanjutnya ada Lil Spencer dan Sig Spencer tahun 1993. Kompetensi karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria cuan efektif dan kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Selanjutnya ada NCVQ dalam Margaret Dahl tahun 2003. Kompetensi kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Selanjutnya ada Training Agency tahun 1988. Kompetensi kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Selanjutnya ada McLellan tahun 1993. Kompetensi karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Dan terakhir ada SK Kepala BKN tahun 2003. Membukakan kompetensi, kemampuan, dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Yang kedua ada komponen kompetensi. Ada motivasi, motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Selanjutnya ada traits, karakteristik fisik dan respons konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Selanjutnya ada self concept, sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Terakhir ada knowledge, pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Ada skill juga, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Yang selanjutnya ada perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Komponen kompetensi terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan menurut Boyacis tahun 1982. Selanjutnya ada pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut menurut Spencer tahun 1993. Selanjutnya ada pengetahuan seseorang. Pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan
ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak dapat disadari menurut Dale tahun 2003. Dan yang terakhir ada keterampilan perilaku. Perilaku merupakan fungsi dan faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial atau lingkungan, dan kepribadian. Yang selanjutnya ada dimensi kompetensi. Beberapa ahli membagi kompetensi dalam klaster atau gugus dan dimensi seperti di bawah ini. Yang pertama ada Bayatchis dalam Williams tahun 2002. Beliau mengemukakan kemampuan manajemen dan tindakan dimensi. Ada 3 dimensi yang beliau kemukakan. Yang pertama ada efisiensi perencanaan, inisiatif, perhatian pada hal rinci, kontrol diri, fleksibilitas, kemampuan manajemen orang. Yang kedua ada empati, persuasif, jaringan kerja, negosiasi, percaya diri, manajemen tim, pengembangan orang lain, komunikasi lisan, kemampuan logika analitis. Yang terakhir ada menggunakan konsep, pengakuan pola, pengembangan teori, penggunaan teknologi, analisis kuantitatif, objektivitas sosial, dan komunikasi tertulis. Yang kedua ada Dulwich dalam Armstrong tahun 1995. Kemampuan intelektual, strategis, analisis dan penilaian, perencanaan, dan pengorganisasian. Selanjutnya ada kemampuan impersonal, mengelola staf, sikap persuasif dan asertif, pengembalian keputusan, kepekaan interpersonal, dan komunikasi lisan. Selanjutnya ada kemampuan adaptabilitas, adaptasi, kemampuan orientasi hasil, sikap energik dan inisiatif, motivasi berprestasi, dan kepekaan bisnis. Yang terakhir ada Schroeder dalam Williams tahun 2002. Beliau mengemukakan ada 5 dimensi, yaitu pertama kognitif, mencari informasi, pemikiran konseptual, dan fleksibilitas. Yang kedua ada direksional, dampak percaya diri, presentasi. Yang ketiga ada motivasional, interpersonal, mengelola interaksi, orientasi. Yang keempat ada pengembangan, dan yang terakhir ada berprestasi, orientasi proaktif, orientasi prestasi. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu saja pemaparan materi pertemuan ke-14 yang dapat saya jelaskan. Saya Teddy, mewakili direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kesalahan dan pengucapan kata, dan adios. Sendal jepit Angelina Jolie. Cuau.